Wih, banyak banget. Lumayan. Iya. Om Yus itu bikin sendiri ya, Yus? Om Yus? Kebanyakan aku bikin sendiri, ada beberapa kayak gini punyanya Wisnu, kenal Wisnu nih. Belum kenal Gerai aku. pancing fly. Oh, gerai pancing fly. Iya, Kayaknya ada pernah beberapa. aku. Beberapa itu. Kebanyakan sih aku buat sendiri. Kayak gini nih, buat saya yang awam flies, aku kadang-kadang anggap sampai ini orang apa jenenge? Anak sing gladik iku tangan iku apa jenenge? Ngelitis. Ngelitis sampai nih berarti. Terus kadang kumat ngelitis sih ya ini. Sik ya, sorry ya, tak tarik sedikit ya. Heeh. Iki kencene iya termasuk ngelitis wong. Kilon aneh-aneh ya ampun. Nah, Ini kecil-kecil ya Om Yus ya? ya. Jauh banget. Ini nunggu dasar dulu ya dia ya. Ya memang. Nah, ini adalah teknik roll ya. Ini teknik roll. Ini roll Lagi Om. case. Oh ya memang lainnya membentuk loop ya. Ya, kita harus ngelit dulu di baru Iya. keluar. Nah, ini apa lagi nih? Ini karangan gitu. Aduh, ribet banget. Kalau ini snake roll. Apa tuh? Snake roll. Snake roll. Ini ya diputer untuk pindah haluan. Untuk pindah haluan biasanya. Oh, untuk memindah arah menggunakan teknik seperti itu. Jadi tidak perlu menggulung ya. Iya, Oh, teknik spay. spay. Iya. Ini loh, pemiliknya monster yang malu-malu. Saya belum berhasil merebut hatinya untuk tak podcast. Saya masih nunggu udele bolong mau tak podcast nanti kapan-kapan. Cocok di podcast, Bos. Gak menjual. Kapan jual? Tapi saya banyak pertanyaan yang sebenarnya sangat menggelitik, Bos. Saya tidak tahu, pokoknya saya nunggu Anda mau tak ajak ngobrol santai. Itu ya, Bos. Terima kasih. Kena dase. Iki dhisik jackpot lho iki. Mbok saiki jackpot tak. Kemarin kan sing waduh nembir, Bro. Ya, Bro, dadi kok suwe gak ndelok iwak iki aku. Wis angkat ae. Tuwipis. Cantik ikan itu ya. Sip. That's iki jarang naik iki. Jarang naik ya. Harus dimasukin lagi. Ngopi sik. Oke. Jum. Nang di Jumang. Jumpa lagi bersama Irza Ahmad di YouTube channel. Iya. Kaget ya. Kira manggil siapa? Namanya Jum bareng. Jadi memang itu adalah opening kami. Ya. Sengaja aku nggak ngomong sama Om Yus. Itu dulu Om Ronald juga kena kayak gitu sama Iya. saya. Berapa lama aku di sini baru tahu ada nama Jum. Oke. Teman-teman Surabaya, Jawa Timur dan seantero Indonesia. Hari ini tanggal berapa, Om? Tanggal Apa lagu? Tanggal 1 kali.
Tanggal 1 Iya, ya? iya, Tanggal 1 April 2021. Kita lagi ketemuan sama Yus. Iya. Yus ini sosoknya saya temukan via Andre Monstero yang ownernya Monstero ini ya. Kebetulan saya lagi cari siapa sih narasumber yang cocok untuk kita gali ilmunya, terutama untuk fly Fly fishing. fishing. Iya. Maka muncullah satu nama, Yus. Itu dari Andre. Ngapain sih Andre kok ngasih nama Yus? Waktu itu sempat saya tanya. Iya. Andre bilang, menurut saya seseorang yang mempunyai konsistensi terhadap teknik fly fishing Iya. yang sering saya lihat itu Yus katanya gitu ya. Iya. Oke, teman-teman, kita akan banyak ngobrol sama beliau. Kita gali ilmunya Iya. untuk kita bagi bersama apa sih asiknya fly fishing itu. Ya terus terang, tadi sebelum kita ngobrol nih, saya minta beliau mempraktekkan beberapa teknik ya Om ya. Iya. Teknik fly fishing ini apa aja sih? Terus terang buat saya ngeliatnya ribet. Nggak sesimpel kalau saya belajar casting dan lain-lain dari teman-teman. Sorry Om Yus. Iya. Saya banyak pertanyaan setelah Boleh. melihat tadi Om Yus main Iya. fly. Saya terus terang sementara saya lihat fly fishing ribet. Ruwet. Pol. Dari mulai lurnya yang kecil-kecil ini, ada beberapa nih Om ya. Ada yang bentuk NIM, Iya, menurut saya. NIM. Tulisannya NIMPH. Iya. NIM. Ada lagi yang ini, Egg flies namanya. ini apa ini? Egg flies. Egg flies. Seperti pelet. Seperti pelet dan lain-lain. Termasuk yang aneh-aneh ini enggak ngerti apa. Aneh-aneh itu. Mungkin Om Ngayal-ngayal. bantu dibuka Om. Kurang lebih seperti ini. Memang bentuknya lucu-lucu, unik-unik. Ada yang modelnya seperti apa ini Om? Capung. Capung. Ada yang seperti apa ini? Ini ada seperti apa ya? Gabus, Gler itu. bugler ya, dan lain-lain. Nanti mungkin diterangkan sama Om Yus ya. Ada yang kayak ulet juga. Iya. Aneh-aneh. Ya, Ya Om ya, sorry ya Om. Jadi sementara saya tadi bilang flies itu satu teknik yang cukup unik, Ya. sulit, ruwet sementara menurut saya. Ya, untuk Silakan biasanya. debat saya kalau memang itu. Memang untuk pandangan umum ya kelihatannya memang ruwet. Dan Iya, memang gitu ya, Om. kenyataannya ya ruwet. Tapi intinya begini, artinya pokok bicara kita hari ini adalah bagaimana sih buat saya yang masih berpikir seperti itu, Om, Iya. yakinkan saya bahwa teknik fly fishing ini sebenarnya cukup menarik dan bisa dipelajari, mungkin sampai dengan rating strike-nya seperti apa dan lain-lain. Iya. Sementara yang saya dengar dari bicara di depan tadi, Om Yus bilang fly fishing tidak hanya bisa dilakukan di freshwater saja. Saltwater. Ini orang aneh. Fly-nya pun sampai di laut juga, gitu kan. Setahu saya selama ini yang namanya orang fly itu di freshwater ya, Om. Saltwater. Sungai yang ada atau arusnya apa, dan ya, lain-lain. jeram. Arus jeram dan lain-lain. Jadi ini orang aneh. Nge-fly di laut gitu Iya. kan. Keranjingan atau gimana saya nggak paham. Banyak juga. Fly fishing ternyata bagi beliau ini tidak hanya bisa dilakukan di freshwater. Iya. Bisa dilakukan juga ternyata di saltwater. Iya, di laut. Pertanyaannya, sampai niki lapo sampai nge-fly nang di laut bareng itu. Kurang kalau- kerjaan apa piye? Atau Iya, kurang enggak. spot atau gimana? Ya kalau untuk pribadi saya ya, bukan karena kekurangan spot, karena Gitu ya.
Ya kalau bilang spot ya ada saja lah. Walaupun sungai-sungai di Surabaya ya masih bisa ada pader, ada lele, ada beberapa gabus juga. Cuma saya lebih suka untuk Tantangan. ya tantangan untuk di laut itu. Dan Bagaimana memang saya memecahkan iya. metode baru gitu ya mungkin ya. Bukan, kalau di luar sana juga banyak orang nge-fly di laut. Oh banyak ya. Banyak, banyak target seperti apalagi yang big size, monster, GT, marlin, layaran, lemadang, tuna. Berarti sebenarnya ada Ada. orang nge-fly di freshwater, Di di saltwater. saltwater tuh ada. Cuman Ada. berarti aku aja yang kurang paham ya. Ya Gitu mungkin masih belum terlalu populer untuk di sini mungkin. Ya, karena sejauh yang saya kenal banyak teman mancing, Ya. orang nge-fly rata-rata di tempat yang cukup apa tuh lega, Ya, leluasa, betul. terus apalagi dan mungkin di pinggiran gitu Iya, ya. pinggiran. Dan sorry tadi saya juga menganggap orang yang lagi nge-fly ini, sementara saya bilang orang yang gak gelem koncoan. Menanya sendiri ya, jangan deket-deket. Jangan deket-deket gitu ya. Nyantol Tadi waktu- kuping. Jadi negatif-negatifnya tak keluarin dulu nih. Om. Iya, Gitu. betul. Tapi silakan debat saya gitu. Tadi saya lihat tuh waktu Om Yus Iya. nge-fly itu ya. Jadi butuh space, Space, ya, 3, cukup. 4 sampai 5 meter. Bahkan bisa lebih. Bisa lebih ya Bisa untuk lebih. kiri kanan Anda gitu Iya. kan ya. Bahkan mungkin sedikit ke belakang gitu Iya. kan. Tadi teknik apa tadi? Double hole. Double hole gitu kan. Terus ada lagi nge-roll tadi itu ya. Iya. Apa kayak, loh, ini aku nggak tepat berdirinya bisa kesamber nih gitu. Makanya saya mendekat di belakang Anda. Gitu. Iya. Ya itu kurang lebih sisi negatif pikiran saya ini gitu ya. Tapi lagi-lagi saya ingin menggali sejauh apa orang nge-fly atau menggunakan teknik fly fishing ini. Aku cerita Nono. Yang Dari ngasih-kasih. mana ini? Nah, silakan yang ngasih-kasih. Mana Waduh, kira- banyak sih. Kalau kita bicara soal fly ya. Ah, ah. Karena untuk ikannya saja, untuk target. Semua ikan bisa di fly. Semua jenis ikan bisa di Semua jenis ikan bisa di fly. Bisa di Satu. fly. Walaupun itu juga walaupun dia itu bukan predator. Walaupun bukan predator, kan banyak. Fly fishing kan pirantinya tidak melulu bisa seperti ini. Ada tekara, Tenkara ya. tenkara, terus ada intinya kan apa umpannya ini kan flies ya. Flies-nya ya. Ya seperti apa ikan wader pari Iya, iya. itu kan juga bisa. Jadi artinya Dari mulai size kecil sampai monster pun monster bisa di flies. iya, sampai hiu pun bisa. Sampai hiu pun bisa. Bisa. Saya pernah dengar cerita dari beberapa teman bahwa suatu spot jika sudah sulit di casting, Iya. itu obatnya buat kita itu hanya dengan cara di fly. Keefektivitasnya itu seperti itu kebanyakan. Gitu ya. Iya, saya juga banyak dengar seperti itu. Bahkan teman-teman yang suka casting, Ya, sering minta bantu saya untuk dibuatkan apa? flies. Flies, Ah. tapi dengan jig hook atau nanti flies dengan rig Carolina rig. Iya, iya, iya. Bisa. Artinya lagi-lagi yang tadi saya omong adalah suatu spot yang sudah sulit di casting. Iya. Biasanya bisa dinaikkan ikannya dengan cara Flies flies. dengan bulu itu. Dengan Karena bulu-bulu. sensitifnya bulu itu kan dia gemulai. Oh, gemulai. Iya, dia di air ngembang gemulai. Jadi kalau kita pakai popper gitu ya, splashing cap nggak menarik, dia minnow atau terus di jerking pakai stop apa, itu kan semua retrieve-nya kadang stop and go atau apa, itu kan kadang ikan kurang agresif. Berarti ada semacam kelenturan Iya, action. Nah, Ketika kalau dengan di menggunakan flash itu kan bulu. kita gerak slow saja dia sudah ngembang. Nah, ini sangat Pada saat menarik. disertif Bulu-bulunya. sedikit, Iya. dia
mengecil, mengembang dan ini lain-lain yang itu ya. membuat ikan itu lebih tertarik gitu. Lebih tertarik. Walaupun dia enggak terlalu agresif. Berarti ini ketahuan nih. Artinya sebagai artificial lure, Iya. sebagai umpan buatan, Iya. umpan mainan, flies jauh lebih natural, Lebih natural, betul. gitu ya. Flies lebih natural. Bisa menipis dan mengembung Heeh. sehingga pandangan seekor predator itu bisa menjadi lebih tertarik gitu ya. Betul. Kira-kira gitu ya. Mas. Ini tadi untuk kasus yang targetnya adalah predator. Nah, tadi ada statement bahwa bahkan bukan predator pun Iya. bisa nyamber. Bisa. Ini aneh menurut saya gitu kan. Sekarang ikan itu kebiasaannya makan apa? Lumut Iya, iya, atau iya. makan daun-daun apa tanaman gitu. Kita bisa buat seperti model lumut gini kan bisa. Nah, ini jawabannya berarti ya. Oh, gitu. Ini biasanya berarti yang- mujair, Mujair bisa, wader atau apa itu namanya. laki-laki Awes flies bisa memberi jalan keluar terhadap bisa. kebutuhan Kan ini kan yang diminta target. iya. Ini kan kita lihat dulu dia ke target itu biasanya apa gitu. Iya, Dia- iya, dia- iya, iya. Dia biasanya makannya apa? Maksudnya Sesuai kebiasaan dia berburunya. ikan tersebut. Ini ada model lumut. Apa ini Om? Ada lagi yang model Ya mirip Iki kemucing tak, Om? Lalat. Iya, kemucing. nyeleneh sampai ini Om. Ya kita kesulitan cari bahan ya di Indonesia ini. Maaf ya tak ambil lah Om. Iya. Ini ada capung. Iya, ini ada capung ambil lah. Ini aku pakai bulunya apa itu namanya yang Apa seperti ayam itu yang Ah, kecil itu. ah. Yang bulunya gini ini enggak tahu burung apa itu. Kayaknya mesti tak deketin kamera ya. Ya boleh. Biar tahu silakan. teman-teman. Iya. Ada dua macam capungnya, ada yang teman-teman, seperti ini nih, nih. Ini ada model capung nih. Hanya pemancing autis yang bisa. Ngelitis. Ngelidis tangan wong iki asli. Ya ampun, aneh-aneh. Ini bagian dari seni, bagian dari kreativitas ya Om. Betul. Ya, ya segitulah. Bagaimana kalau sering saya sebut militansi seorang pemancing Model gitu ya. Kelabang. Oh, ini model kelabang. Aduh, aneh-aneh ini. Jadi tidak sekedar bagaimana bisa memainkan teknik, Iya, heeh. kita juga punya visi, punya target, apa maumu, Iya, tak buatin. Tak buatin. Iya, betul. Tergantung ordernya ikan mau order apa. Iya. Terus terang Om, saya juga casting, saya juga jigging. Sejauh ini kan lure yang kami gunakan itu kan rigid, Iya, ya kan? rigid. Rigid, ya dari besi kalau Iya. half solid. Iya. Kalaupun tidak rigid itu dari soft lure, Iya. yang dari karet dan Iya. lain-lain kan. Gini, Cuman bentar. lagi-lagi tidak. Maaf, Ya, tak silakan. potong ya. Ya. Kalau jigging ya, Iya. dulu awal-awal jigging dulu itu kebanyakan jig hooknya Ya. polos. Saya dulu sekitar 97 jigging 98 itu jig hook polos. Polos, tidak Sekarang- ada ornamennya ya. Iya, Ah. sekarang kan rumbai. Pakai rumbai-rumbai dan lain-lain. Bulu. ah. Kan lebih efektif di bulu. Tambahin Seperti- mata sekarang iya, ya. Ah. Berbicara sekarang ada yang teman saya di Lombok itu persis buat fly. Oh, jadi jig Ada hooknya, matanya. ah, ada ornamen seperti flies lah. Iya. Ah, Ya seperti Iya, bahasan iya. tadi, lebih atraktif ya. lebih atraktif dan lain-lain. Artinya, Terutama untuk slow jig. benar. Ikan target atau predator tidak sekedar tertarik dengan bodinya metal jig, Iya, tertarik di ini. juga tertarik dengan tiruan ataupun yang disematkan di jig hooknya, Om. Iya. Dan itu terbukti banyak teman yang mendapatkan sambaran, gitu kan. Berarti mengadopsi dari perilaku, Perilaku fly fishing tetap. ya Secara tidak langsung loh ya, ya. secara tidak Aku- sengaja sampai sudah menjawab. Iya. Aku nggak ngarani loh. Iya. Oke. Ini Om, ini masalah sementara mungkin yang kita bicarakan tadi tentang flies. Flies. Sekarang kalau kita ngomong masalah
tackle setnya. tackle set ya. Sorry, saya lihat juga ini tukang mancing pakai kabel. Kabel telepon. Mancing kok nggak kabel, maksud sampai nopo? Kan gitu dong. Iya. Waktu saya kedua kali ini Iya. ngelihat langsung orang main flies ya. Tadi saya lihat lagi kelenturannya. Sebutannya apa itu? Fly line. Fly line Iya. gitu kan. Ada spek-spek khusus? Fly line itu lain dengan mancing-mancing biasa kan, hitungannya pakai lip ya. Ya. Berapa lip, berapa pon. Kalau fly line itu dari beratnya. Oh, berat Berat, weight-nya. weight-nya ya. Iya, weight. Ah. Beratnya. Berarti nyebutnya weight 1, Iya, weight 2. weight 1, weight 2, weight 3, weight 4, weight ya seterusnya. Secara umum weight-nya 1 sampai berapa, Om? Ya 1 sampai 14. 1 sampai 14. 15 mungkin. Dari mulai yang paling ringan 1, 1. mediumnya di Akhir-akhir ini kalau nggak salah di klub fly fishing yang di Iya. grup saya di luar itu ada yang weight 0. weight 0. Untuk rodnya. Otomatis lainnya pasti weight 1. Oh, ada spesifikasi weight-nya 0, Iya. Lain tetap pakai lainnya weight 1. weight 1. Adakah batasan-batasan seperti kayak UL tuh ada UL-nya, ada light-nya, ada mediumnya, ada big game-nya gitu? Oh Bisa enggak, disebutin? kalau di fly line tidak seperti kita main ultralight. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Karena kita bicara kalau di line ya, Ya. di braid line atau mono itu kan kita bicara soal kekuatannya. Ya, Berapa lip ya. Berapa lip, ya. lip. Kalau di fly line ini kan kita bicara soal beratnya. berat line-nya. Beratnya. Ah. Nah, bahan dasarnya ini dari braided. Core-nya itu dari braided, core-nya. Core-nya Iya, core-nya fly line ini fly line dari itu ada braided juga ya. braided. Cuma dia dilapisi seperti apa? Karet gitu. Seperti karet ya. Jadi dicetak seperti karet gitu. Berarti ukuran tadi tidak bisa disebutkan untuk ultralight, medium atau light gitu ya? Iya. Enggak ya? Atau memang ada batasnya? Oh, Biasanya enggak. orang misalnya menggunakan untuk freshwater di Kalau untuk weight kecil Ya. biasanya antara 1 sampai 3 gitu ya. Umumnya ya 1 sampai 3 itu untuk biasa dipakai di small stream. small stream. Small Apa ini? stream itu ya sungai-sungai kecil, Oh. berarus sungai-sungai kecil gitu. Pakai bahasa Inggris barang, kan gaya wong kayaknya. Kah kemendus. Sorry, tapi itu memang harus disebutin. Iya. Small stream. Iya. Eh, Iya, iya Sungai kecil. Sungai kecil. Sungai ya. kecil. Kali cilik ngono lah wis. sorry loh. Iya. Memang itu harus disebutkan untuk ilmu kita. Iya. Nah, small stream adalah sungai kecil. Mungkin targetnya semacam ya apapun Ya, yang ada apapun di yang ada di di situ, sungai itu ya. 1 sampai 3. Umumnya yang Iya. pakai itu 1 sampai 3. 1 sampai 3. 1 sampai 3 ya mungkin maksimal ke 4. Yang 5 itu biasa untuk yang lebih lebar, lebih luas jadi jangkauannya bisa lebih jauh. Oh, iya iya iya. Jadi semakin berat line-nya, possibility kita untuk melempar jauh atau long cast Iya. tercapai. Tercapai. Gitu ya. Logikanya semakin kita ngelempar. Di fly fishing itu kan kita bukan ngelempar umpan, bukan ngelempar lure, bukan melempar flies. Kita ini kan ngelempar line. Lempar line-nya ya. Lempar line. Berbanding terbalik dengan casting. Dengan casting biasa. Casting berat lur sangat berpengaruh sangat terhadap berpengaruh dengan distance. Iya, 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 iya. Nah, kita butuh untuk jarak yang jauh gitu kan otomatis disesuaikan di line-nya, di lure-nya, beratnya, balancing-nya seberapa, titik poin, diintakannya. Iya, oke. Fly fishing ini kan kita ngelempar line. Seperti Lempar tadi line yang ya. sempat Jadi line kita upayakan sinkron dengan pergerakan tangan, Iya, lengan sehingga bisa meluncur ke di mana yang kita Iya, tuju. target, iya. Maka line ini akan menghantarkan leader ya. Iya, Leader Leadernya beserta untuk- flashnya yang jauh lebih ringan. jauh lebih ringan.
Berarti handling Anda itu sebenarnya fokusnya di line, Di line. gitu ya. Iya. Jadi macam-macam gini, wak, wak, wak. Iya, Kayak kita orang main fokusnya di kayak line. orang main pedang gitu ya. Iya, kayak orang main pedang seperti main tari tali itu loh. Joget-joget gini. Wih, 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 sampai kayak gini. Munyer-munyer dan lain-lain. Tadi bisa disebutin lagi Om, apa tadi ya? Double Umumnya yang Umumnya tadi, ya. double hole, hole, roll case. roll case. Umumnya banyak yang Hmm. digunakan ya seperti itu. Terus ada beberapa varian-varian roll case itu ada beberapa macam varian seperti Perkembangan dari iya, heeh. gaya Ya, si ibaratnya basicnya roll case, nanti itu bisa dikembangkan ke figure 8 case atau ke snake case. Snake case figur yang, X. figure Iya, X tadi saya ini. ngelihat Heeh. pada saat Om Yus tadi mau berubah target lempar ya. Iya, heeh. Itu tadi ya. Kek tiba-tiba Figure 8, iya, iya, heeh. pindah gitu. Buat saya terus terang itu baru. Iya. Aneh juga ya. Pak tiba-tiba gini. Heeh. Iki wonge cilik lho, gak gede lho, tapi iso ya lemparnya jauh. Gitu. Terus ada lagi snake. Snake, heeh. Oh, snake. Snake, ya, Ah, bulat kayak bulat, ulo. bulat kayak ulo ya. Iya. Tap gitu ya. Oke. Apa namanya? Jadi memang dibutuhkan semacam imajinasi juga Iya. untuk bagaimana kita menuju sasaran Sasaran tembaknya. ya ke target. Jadi imajinasinya disesuaikan dengan momentum momentum lainnya ya, lempar, Om ya tadi ya. Sehingga kita handlingnya mudah ataupun possibility untuk sampai di sasaran tuh paling tidak itu mendekati gitu kan Om Gitu, ya. ya paling tidak mendekati target. Gitu ya. Tidak terlalu jauh, bar target di sini ya sini gitu. Sekitarnya ya. Iya. Ya tadi Jadi terus terang. istilahnya nitiknya itu di situ. Nah, itu tadi saya Tapi ini enggak termasuk flash, Mas. Ini semut. iya, Mas. semut itu. Ketemu sama temennya. Iya. Tadi itu saya ngeliat bagaimana tangan Anda menari. Termasuk ada gangguan angin tadi ya. Iya, Gangguan angin, terus tekniknya bagaimana kita menghindari angin itu seperti ini Bang Rizal. Iya. Terus kalau ada angin dari atau sampean sing terangin lah. Ya itu tadi, kalau kendalanya fly fishing itu kan nyangkut-nyangkut, terus angin terutama. Iya, angin, ya. Angin itu sangat berpengaruh. Makanya untuk kita bisa melawan angin itu seperti kebiasaan saya ya, seperti suka nge-fly di laut ya. Itu kan angin jelas, di laut pasti angin. Ya, Nah, dan lebih kenceng rata-rata lebih ya. kenceng ya. Itu kita pakai weight yang lebih besar. Weight Weight-nya weight-nya itu lebih Oh, besar. line flash tadi ya. Fly line-nya ini lebih besar. Jadi saya biasa pakai ke weight 8. Weight 8. 7 ya, itu minim saya pakai itu. Jadi tapi kalau di pinggir-pinggir ya minim saya pakai weight 5 atau 6 gitu. Weight 5 Iya, dan 6. di line-nya ya. Di line sama rod. Nah, untuk ngelawan angin itu ada tekniknya betulnya. Ada teknik tuh Ada khusus, tekniknya khusus untuk bisa kita jangkau ke Titik tujuan, sasaran. titik sasaran, tapi ngelawan angin. Bocorin dong. Tak gembosi sih. Iku bahan nih, Bos. Ya gini ya. Kalau ngelawan angin otomatis kan biasa double hole kan mainnya gini. Iya, iya. Umumnya untuk yang pemula atau baru mulai itu paling gampang belajarnya ke samping. Samping ya. Samping gitu. Nah, kalau untuk ngelawan angin justru kita tambah ke bawah lagi. Lebih ngeser ke bawah, melandai lagi. Ya. Kita ambil di bawah angin. Karena mungkin di permukaan air tidak terlalu Iya, apa banyak Nah, angin kalau berembus kalau ya. ya kalau di laut itu kendalanya dua macam. Dua macam. Oke. Dua macam. Apalagi kalau ngadepi angin ya. Mhm. Otomatis kalau di laut itu angin pasti ombak. Ya. Nah, pasti ombak. Ya. Nah, kita harus di atasnya ombak, di bawah angin. Bingung ya? Ada ya di situ ya. Berarti ada ruang di situ ya yang bisa kita ambil ya. Bisa kita ambil. Ilmu baru ini, Bos.
Jadi di antara ombak dan angin di atas itu ada ruang kosong yang bisa diambil. Bukan ruang kosong loh. Apa maksudnya itu Ya, ada space ya? Ada space untuk tekanan anginnya terlalu tinggi di situ. Tidak terlalu tinggi Iya, sehingga kan anginnya di atas ini. Ah, ah. Dan kesapu ombak. Hmm. Ya, itu kan lebih kita ambil Melandai. melandainya itu untuk apa ya istilahnya ada pegasnya mencari atau momentum ya. momentumnya Ya. itu supaya kita nggak dihantam angin lain kita. Itu kita ambil di bawah. Nah, kalau kita ambil di atas gini otomatis kita kan hantam angin. kehantam angin. Jelas, ini kan fly ini kan sangat ringan sekali. Jadi begitu kita mau load gini, hantam angin dah. Nggak sampai ke sini. Nggak sampai ya, ke sini kehantam jadi, lagi iya. ya. Kalau di casting memang musuhnya orang casting terutama yang pakai BC kan angin dari depan, gitu kan. Resiko terberatnya adalah backlash bagi yang menggunakan BC gitu kan. Nah, Sebetulnya sama saja kalau buat saya. sama ya. Lawan angin main BC ya, Iya, iya. lawan angin kita ambil bawah. Sama juga. Sama Berarti aja. bisa dari samping Bisa dari ke bawah samping ya. kita ambil bawah. Kalau Forehand. dilawan gini, Forehand berarti ya. iya forehand. Ah. Kalau kita lawan gini, angin ngantem lur, Ya, backlash. otomatis gerakan ini kan Tertahan, oleh tertahan. angin. Ya, Nah putaran spool kadang muter. ya. Nah, jadi backlash. Hanya mungkin kalau di fly fishing ini kan possibility atau kemungkinan terjadi backlash sangat kecil ya Om ya. Oh, hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah ya. Nggak pernah, iya. Karena kita di besarnya Iya lain. line tuh tidak memungkinkan untuk Iya. terjadi Lagian kita backlash. kan keluarkan dulu. Oh ya, Berapa kita dikeluarkan butuhkan, ya. di stand berapa kita butuhkan, ya kita keluarkan dulu. Ya, 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 ya. Apalagi yang menarik menurut Om Yus tentang fly fishing? Kalau Aku ngelihat sampai main mang rasanya capek gini, ku ndelok tok lho padahal. Gini. Padahal aku biasanya mulai pagi sampai nanti tutup, itu enggak berhenti ya. Iya, terus terang saya ngelihatnya sudah capek Om. Karena banyak itu, saya enggak menyalahkan Hmm. masih ya, karena banyak orang nggak tertarik ke fly fishing karena waduh kesel, ribet, kesel gitu. Sebetulnya sama sekali nggak capek. Berarti ada tekniknya untuk Iya. untuk mengayun ya. Heeh. Lebih capek kita casting dari kita popping kita jigging jauh lebih capek daripada kita fly fishing. Gitu ya. Iya. Ini mungkin bagi yang sudah terbiasa Pak nih. Ya, karena kalau kita sudah tahu teknik fly fishing, Iya, teknik fly fishing itu malah relax, lebih rileks. lebih relax. Karena di fly fishing kita nggak boleh terburu-buru. Harus santai. Tadi saya juga ngelihat sih. Heeh. Memang tidak boleh terburu-buru, kita harus memanfaatkan momentum ya. Iya. Momentum bagaimana kita mengendalikan land tadi gitu kan. Iya. Berbeda dengan teknik casting mungkin Iya. ya. Kita misalnya tiba-tiba pada saat kita melempar ke arah depan situ, tiba-tiba ikannya pindah di sebelah kanan gitu kan. Kita cepet-cepet retrieve, pindah gitu kan. Mungkin Ya keunggulannya fly fishing ada di poin ini. keunggulannya di situ. Saya sudah saya pernah bareng sama teman saya Ya. di laut ini di pinggiran. Ya casting, kita sama-sama cari cukil baramundi. Dia ikannya ceplar sini, ceplar sana gitu. Dia casting, jeret di situ. Ikan jebar situ. Saya nge-fly di sini. Ikan pindah di sana. Saya lebih cepat tak alihkan ke sana. Sementara Daripada kami dia yang casting itu teman harus saya masih harus dulu retrieve lagi dulu. serit. Sudah hilang ikan. Kan di laut itu Iya. mopit-mapit. Berarti seorang yang memainkan teknik fly fishing ini tidak perlu menghabiskan line-nya masuk Tidak dulu. perlu, tidak perlu. Kita cukup aja untuk cari Momentum, berapa panjang ya. untuk kita bisa lempar. Terus kita udah langsung, Manuver langsung. ini langsung manuver. Ya. Ya contoh kecilnya tadi kan sudah sempat tak tunjukkan. Ya. Jadi langsung kita butuh cukup lah panjang segini kita langsung angkat, buang lagi ke sana. Buang lagi. Ha. Pindah lagi, tarik lagi, buang lagi. Lebih cepat ya. Jauh lebih cepat. Jadi lebih cepat mencapai titik tujuan atau targetnya dan tanpa harus menghabiskan
line masuk ke dalam spool. Iya. Sementara kami misalnya katakan orang casting itu habisin masuk spool dulu, Iya, baru cepet-cepet lempar lagi ya. gitu kan. Sorry, ini tidak membandingkan ya. Enggak, cuma Paling tidak itu advantage, Iya. keuntungan apa yang ada di fly fishing keuntungannya gitu kan, ya. kita bicara soal keuntungannya, gitu ya. bukan perbandingan. Perbandingan yang semua ada plus minus. plus minusnya ya dan lain-lain. Hanya memang saya terus terang tertarik dengan beliau ini. Tadi sudah ditunjukkan beberapa situasi, gitu kan ya. Ada situasi di mana tiba-tiba ada ikan jeblar di kanan atau kiri, dengan enaknya, gitu aja langsung nyampe. Tinggal mungkin akurasi aja ya Om. Ya, Mungkin akurasi yang mungkin nitiknya itu kita nitiknya. memang ya lebih belajar ke situ lah, Ya. lebih fokus ke situ. bagi yang sudah sudah ahli, akurasinya pasti tercapai. Pasti tercapai. Hanya dengan dicodek tok ngono ya, wis Iya. balik. Tinggal lihat tenggaan gitu, Dar. pasti rasanya kok kayak nyambung gitu. Tekan. Ada cerita-cerita lagi Om, kira-kira tentang asiknya fly fishing. Wah, kalau fly fishing itu asiknya banyak udah. Hmm. Asiknya banyak. Kalau dari olahraga ya betul-betul olahraga. Betul-betul olahraga. Betul-betul olahraga, semua gerak. Oh iya, tadi saya lihat bagaimana positioning Iya. kaki ya, Iya, kuda-kuda. kuda-kuda kaki, Bagaimana posisi. kita mendapatkan atau mendapatkan hasil Mm-mm, lemparan atau jangkauan. long cast itu Iya. kan harus bagaimana kakinya, Ada posisinya, dan badan, lain-lain. ya gitu. Itu perlu belajar atau nantinya akan terbentuk dengan sendirinya kira-kira Om? Ya apa istilahnya ya bisa dikatakan ya belajar, juga bisa dikatakan terbentuk karena memang kan ya untuk melebarkan jangkauan lengan. Melebarkan jangkauan lengan. Karena ya ini kan tadi belum dibahas ya soal ini teknik lemparnya di fly ya. Ya, Kalau di casting kan kita mengandalkan pergelangan. pergelangan. Pergelangan Ya. sudah yang sudah ahli casting pasti paham ini. Jadi nggak perlu uang gini kan nggak perlu gerak sampai semua dengan cuma bahu ya. Iya, cuma gini aja sudah bisa long distance dia. Iya. Juga kalau fly justru ini nggak boleh. Kebalikannya. Kebalikannya. Di fly fishing tadi sempat kasih contoh Iya, kan iya. ya. Ini pergelangan sama sekali nggak boleh main. Terus yang main apa Om? Ini Di lengan. lengan. Main di lengan seperti orang maku bu ini. Tadi saya lihat sih memang posisi railnya kan dekat dengan sini Om ya. Iya, relnya kan di sini. Oh sini ya sini Iya, ya. relnya di sini. Makanya gini. Jadi kita harus tahu kapan kita stop. Jadi ya stop. Jadi tidak sampai ke bawah gini. Oh iya ya. Jadi antara sini ya Om ya. Ya, kalau kita ngademnya gini, otomatis kita terbatas di sini. Untuk ngerai betul-betul long distance untuk line habis, Ya. line out semua susah. Otomatis kita butuh jangkauan lengan lebih jauh, Lebih melebar ke belakang lebih maksudnya. melebar, ya. Mhm. Tarikan lebih melebar ya otomatis kan kita agak mundur ke belakang kaki maju satu. Dan untuk daya lontarnya ya kita kan lebih maju. Iya. Ya itu. Jadi tapi enggak capek loh. Nggak capek ya. Nggak bakal capek. Kalau sudah betul paham tekniknya, nggak bakal capek. Karena Artinya- apa? Semakin jauh line keluar, semakin panjang line keluar, itu gerakan kita harus semakin santai. Oh nggak ngoyo Nggak gitu. ngoyo. Nggak boleh ngoyo gitu. Wah, ada apa? Nggak karu-karuan, nggak jadi. Nggak, puas gini, wadah nggak jadi. Nggak bisa keluar line. Wah, kemeruwak nggak karu-karuan. Berarti Kemeruwak semakin bahasa panjang Indonesia nih itu- apa? Berarti Om, semakin panjang line yang akan dikeluarkan, berarti kita harus menunggu momentum yang pas ya. Iya. Menunggu momentum yang pas untuk kita hentak ke depan maupun ke belakang. Iya betul. Jadi tidak boleh nggak boleh dioyok ya. Iya, enggak boleh dioyok, enggak boleh kesusu lah istilahnya. boleh Enggak kesusu, boleh ya. keburu. Jadi ke depan kalau kita bicara soal double hole ya. Ya.
kedepannya kita tunggu line itu lurus, Ya, baru kita tarik. tarik lagi. Tangan kiri juga narik Ya, sambil sama gini. Nah, ini juga tunggu lurus. lurus barusan kita Kalau dapat momentum maju kalau lagi. banyak pemain fly yang kadang untuk ngontrol line-nya udah lurus apa belum ya dilihat. Hmm. Udah lurus belum gini. Ya, ya. Kalau sudah wis ngandalno perasaan ya Langsung terasa. bisa jalan, langsung jalan. Terasanya karena apa? Begitu kita ke belakang gini, kita nggak perlu lihat. Ini otomatis ketarik line itu. Ketarik lari ke belakang. Oh iya, Iya, ya. ini kan kita Tap, pegang, ya. ya. Ini kan ngikut nih. Ikut. Ya baru kita. Kalau selama ini masih belum ngikut, berarti masih belum lurus sih. Belum lurus. Iya. Nah itu kalau paksa dikeluar, kita loopnya besar, Loopnya besar. loopnya lebar, Hmm. loopnya lebar. Ya ini sering nggak bakal kejangkau distance long cast-nya. Oh iya, iya, iya. Paham berarti. Kan tidak menyudut. Tidak menyudut, benar-benar. Berarti di samping bagaimana kita mengetahui flies apa yang digunakan, Iya. handling terhadap Line, line itu Iya. juga suatu hal yang harus diperhatikan. sangat diperhatikan. Intinya di situ. Seninya tinggi ya berarti ya flies ini ya. Wah, seni tinggi. Iya. Seperti nari loh. Iya, tapi ada sama ini gerakan nih, iki wong iki kok apa ya asik banget mainnya gitu ya. Dan apa ya tadi tentang ini line sudah, terus root. Nah, Ya, rod ya. rootnya sekarang itu saya lihat beberapa set tackle Anda itu rootnya fly fishing itu di mata saya lentur ya Om. Lentur. Untuk menunjang kebutuhan momentum tadi Momentum ya? lempar line, ya. Gitu ya. Kalaupun ada yang paling kaku, Paling kaku ukurannya apa? ya kalau berpatokannya kita pikir untuk seperti mancing biasa seperti popping atau yang otomatis kaku-kaku gitu. Iya, Nggak ada. enggak ada ya. Nggak ada. Weight 14 15 pun masih sekitaran kalau di casting mungkin 15 light popping lah. Light popping. Kekakuannya mungkin seperti itu di antara sekitar PE 3 PE 4. P34 ya memang Itu ya, sudah line weight 14 15. Untuk big game. Big game. Ya. Berarti kan sangat lentur dengan dibandingkan line yang berat. Lagi-lagi karena memang dia harus Kan butuh ya butuh pecutnya lecutan ini, ya, iya, lecutan lecutannya untuk ini. mengarahkan line fly tadi ya. iya. Oke. Panjang root Panjang rod itu umumnya 9 feet. 9 feet, 9 kali 3. Ya sekitar 270. 270 ya. Standarnya seperti itu. Iya, kurang ya umumnya seperti itu. Ada yang lebih pendek? Ada banyak, ada sampai 6 ada. 6 feet ada ya. 6 feet, 7 feet, 8 feet. Ada. Kalau yang kayak di YouTube di TV ku ya kayaknya umumnya panjang banget ya. Ada yang lebih dari ada 27? yang 10 feet, 11, ya 12 ada. Biasanya untuk spay Apa itu? cast. Spy cast. Iya, spay cast ya. Itu beda lagi tekniknya. Line-nya beda lagi. Spy cast apa itu? Ya teknik fly fishing, tapi sistemnya enggak gini. Apa itu? Seperti Yang apa? tadi sempat tak tunjukkan contoh kecilnya ya yang seperti dibuang ke sini. Oh, ya, dibuang buang ke sini. Ah. Nanti long distance-nya lempar gini keras. Nah, ini otomatis rodnya beda lagi. Berarti ada Panjang. momentum sebelum ngelempar Mm-mm. digibas kiri kanan Iya, kita dia. iya. Baru terakhir setelah momentumnya dapat, Iya. lemparnya tetap ke depan. Iya, tetap diayun ke depan gini seperti ngerol. Seperti ngerol juga ya. Ya itu line-nya beda. Line-nya beda lagi? Line-nya beda lagi. Jenis line-nya beda. Untuk spay line itu beda. Itu untuk meraih target-target khusus? Ya, enggak juga. Ada itu istilahnya ya apa ya? Itu Perkembangan baru. teknik fly Oh, fishing. Maka di teknik fly ya? fishing itu tekniknya banyak banget. Banyak ya? Banyak banget. Jadi istilahnya itu salah satu teknik. Dan beda rod lah.
Jadi ya spinning bisa gitu lah. Itu kan sama-sama casting tapi kan beda teknik. Beda teknik. Satu lagi, saya merasa teknik fly fishing ini tidak bisa bertemu dengan halangan, hambatan. Ya. Misalnya ada vegetasi, Iya. sepertinya nggak bisa ya Om ya. Karena cara melempar, maksudnya halangan ini yang ada di depan kita. Misalnya kalau kita casting itu kan ada kangkung dan lain-lain, itu kan juga bakal nyantol ya Om. Iya. Nah, memang harus diperuntukkan di tempat Yang atau di spot yang terbuka, yang tidak terlalu banyak hambatan di airnya Om ya. Enggak juga. Saya Masih bisa ya? ya dulu pernah sering mancing nge-fly fishing, nge-fly gabus, Ya. tutuk itu. Ya kan banyak ganggang. Ya. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Nggak Asal masalah. tidak dijatuhkan langsung di atas vegetasi ya. Iya, kita ambil di selanya kan. Ambil Atau di kalau selanya. kita ambil di celah-celah vegetasi ya kita pakai jenis flash yang hooknya ke atas. Oh, Kita buat yang hook ke hook atas. atas. Nah, itu. Lagi-lagi si kancil punya cara yang Iya. Banyak lah, banyak itu. iya. Kayak wis pokok apa jarene iwak. Adakah tips khusus buat kami yang mungkin ingin mulai belajar tentang fly fishing? Kira-kira set tackle yang bagaimana yang harus kita siapkan? Iya. Piro sih regane set tackle bagi pemula itu? Kalau harga itu banyak yang murah ya dari salah satu Supplier? online shop gitu Online yang shop, ada yang murah-murah, produk dari Cina itu murah-murah, cukup untuk buat belajar saya rasa cukup. Itu sangat murah-murah. More Di and bawah less berapa? satu, Di bawah 1 di juta? bawah satu ada yang komplit, Oh ada ya? ada satu set gitu. Di bawah 1 juta Line-line. sudah bisa dapat 1 set? Iya. Paling ditambah dengan beberapa flies ya? Ya nggak tahu lah. Saya tahu saya tergantung itu, paketnya ya? Iya, tahu saya bisa berisi rod, reel sama line. Itu kalau kurang lebih ya 700 800 atau Sudah ya, dapat? itu bukan satu set. Ya, itu kalau saya biasanya sering ditanya-tanya untuk yang mulai pengen belajar ya. Itu biasanya saya arahkan untuk kita awal start itu di weight 5. Weight 5? Ya, karena kenapa saya selalu sarankan ke weight 5, ibaratnya itu kan antara weight 1 sampai weight 15 Iya. ya. Dia Kita di middle-nya ambil ya? Middle-nya tengah. Oh gitu. Nah, kenapa? Ini lebih simple untuk kita belajar lengannya. Karena berat line atau rod kita lebih enak. Untuk memainkan? Untuk memainkannya itu lebih enak. Karena mohon maaf ya bagi teman-teman yang kebiasaan UL ya, saya tidak membandingkan. Kalau awalnya dari UL, biasanya mindsetnya itu kecil. Kecil. Berarti aku flyline mau coba fly fishing, aku tak pakai, coba pakai W2 atau W3, ya itu salah. Salah pemikiran. Salah menurut ya. saya. Karena di fly fishing weight semakin kecil, itu semakin susah. Weight semakin kecil semakin susah handlingnya. Makin suka handlingnya. Karena Kebalikannya casting ya? iya. Karena apa? Line-nya kan ringan banget. Rodnya melur banget. Berarti untuk apa ini? Permulaan tuh mencari momentumnya juga agak sulit. Iya, agak sulit. Untuk yang baru pertama kali mau belajar ke fly fishing ya. Jadi kesulitannya istilahnya bisa double, gitu loh. Bisa double gitu. Jadi kebanyakan saya tahu mutung dia, udah berhenti. Karena salah Salah alat untuk belajar. Salah susah banget gitu loh. Ternyata nggak semudah yang dilihat gitu ya. Iya, kok susah ya? Karena aku kebanyakan itu kamu pakai weight berapa? Aku diarahkan sini untuk weight 3. Loh. Ya susah karena itu ringan dan rodnya pun sangat lentur. Apalagi kalau weight 2 tambah lentur. Ada lagi jenis rod yang fiber hollow.
tambah lentur. Lebih lentur Iya. lagi. Ya. Oh ya, fiber hollow lebih Iya. lentur lagi. Artinya Itu. secara umum seseorang yang sedang belajar casting, belajar fly fishing, Iya. atau belajar mancing, nguncalno ado itu minimal adalah suatu progres toh. Iya, ada progres. Iya. Iya, progres. Apa itu aku sok pasti. nguncalno ado dhisik, Heeh. perkara disambar atau tidak, Iya. urusan belakang. Urusan belakang. Ketika proses belajar ini tidak mendapat progres, proses belajar tidak mendapat progres yang bagus, akhirnya mutung, Moto, iya, moto. gitu ya. Heeh. Jadi sarannya teman-teman untuk yang belajar Heeh. di weight 5 tadi. Ya. Di saya anjurkan untuk ke weight 5 karena bukan basic ya, bukan standar ya. Karena menurut saya pribadi kalau di di fly fishing itu tidak ada istilah basic. Tidak ada istilah basic. Tidak ada istilah basic. Basicnya roll casting. Nah, basicnya ini tidak ada. Semuanya susah. Kalau belum bisa. Oh, Iya kan? iya, iya. Susah. Iya, iya. Tidak ada basic. Fly fishing basicnya roll casting. Enggak juga. Kalau kita lengannya masih belum bagus. Len nggak bakal bisa lurus. Pasti ngelimprek. Tadi waktu Kayak gini ya, kita ya, pakai pergelangan, Iya. kebiasaan pergelangan. Kita beli set fly tanpa ada yang kita pokok aku main fly. Iya, iya. Jadi sama sekali buta, nggak tahu gimana tekniknya. Nggak akan pernah jadi. Karena kebiasaannya casting. Iki anyar maneh gitu. Iya kan? Karena kebiasaan casting berarti lengannya yang main. Sorry. Pergelangannya yang lain. Iya, yang jadi main. kita seperti casting. Iya. Nggak akan pernah ya. Berarti itu lurus. bakal terjadi bagi orang yang barusan belajar ya. Iya, umum Ah. kebanyakannya terjadi seperti itu. Mindset di awal bahwa harus diingat bahwa kali ini gue main fly nih. Iya, Jadi gue nggak boleh memainkan pergelangan tangan gitu kan. mati, kunci. Mati, harus kunci gitu ya. Ah. Iya, Iya. Lem G. Berarti sepertinya memang satu sisi yang berbeda. Iya, Walaupun memang tujuannya sama. iya. Bahkan mungkin bila perlu seseorang yang barusan belajar di fly fishing ini butuh didampingi mungkin ya. Ya, lebih baik didampingi. Didampingi ya. Iya. Setidak-tidaknya kalau mau belajar dari YouTube pun bisa. Banyak tutorial di YouTube untuk Ya. roll cast, untuk apapun bisa banyak. Ya, diperhatikan secara betul-betul detail dan sama. Gimana tekniknya? Kan memang kebanyakan main apa itu pakai bahasanya juga bahasa Inggris. Ya. Oh iya ya, karena banyak berkembang di negara sana Iya, ya. kan memang awalnya kan dari sana gitu. Jadi ya kita perhatikan lah betul-betul ya. Itu tak rasa teman-teman bisa lah. Walaupun gurunya YouTube. Walaupun gurunya YouTube, asal Gurunya kita bisa. benar-benar perhatikan betul ya. Betul-betul diperhatikan dan set yang betul-betul Sesuai. sesuai. Gitu loh. Gitu ya. Jadi supaya untuk menghindari mutung. Hindari mutung ya. Menghindari Iya, iya, mutung. oke, Karena apa? Ya ribetnya tadi yang kita bicara awal ya ribet pol. Iya. Si Om, aku kepingin dapat cerita orang fly fishing di laut itu piye itu caranya? Maksudnya yang gimana? Misalnya on boat. On board. Ah. Ya, Apa aja sih yang bisa di fly di laut itu? ya semuanya bisa. Tadi sempat nyebut marlin bareng. Iya Marlin. Itu ya apa caranya? Marlin GT. Temenan tak Om gitu? Bisa. Ojo bejo loh Om sampean. Loh, bisa. Ya apa caranya? Sedangkan marlin itu mempunyai kecepatan yang luar biasa. Ya. Tengiri bla 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 dan lain-lain Iya. luar biasa. Misalnya kita di atas boat, Heeh. itu piye caranya? Ya paling gampangnya ya biasanya bukan paling gampang ya paling lebih mudah menarik perhatiannya Marlin. Biasanya kita kasih teaser. Apa teaser itu? Itu seperti Penarik? bait, penarik. Ah. Ya. Biasanya kan di trolling. Yang trolling. banyak gitu tuh ya. Ah. Ya, kita kasih 2 kiri kanan atau apa. Begitu kita lihat ada beberapa gerombolan marlin kan atau di sonar kelihatan. Ya kita langsung Kita lepas lempar teaser tadi ya. Ya, lempar teaser. Kita kejar di posisinya. Mm-mm. Itu dia tertarik, dia ikut ngejar. Terus? Nah, kita biasanya diusahakan untuk semakin dekat ke jangkauan si fly fishernya ini. Oh, fly-nya belum dilepas? Belum.
Jadi bukan fly-nya yang di trolling, enggak, itu namanya enggak nge-fly, itu jenenge trolling. Ngetrol Bu jenenge. Terus gimana? Tertarik saya iki. Begitu si target sudah semakin dekat sesuai jangkauan Ya. kita, ini kan teaser cepat digulung. Harus cepat digulung. Yang narik tadi itu digulung. Iya, cepat digulung. Nah, cepat digulung, ini keluar. Fly-nya barusan keluar. Iya, baru keluar. Nah, itu butuh nitiknya itu tadi. Nitiknya tadi. Iya. Harus betul pas di depan marlinnya. Itu Kalau preset jauh, nggak kelihatan dia karena fokus marlinnya ke teaser. Oh iya. Dia akan nengos, begitu teaser hilang dia nengos. Nah ini susah lagi carinya. Butuhnya yang betul-betul nitik di situ, baru dia langsung kelihatan ada yang jatuh lagi. Satu lagi sambar. Sambar. Gitu ya berarti ya caranya. Iya. Kalau Berarti- GT sih lebih simpel, lebih gampang sih. Masih GT, ada mana kemungkinan ya spotnya GT. marlin di fly ya. Iya di fly. Yang ribet ya memang agak ribet ya marlin menurut saya ya selama ini. Asik ya. Asik pengalaman wong iki akeh pengalaman itu kan. Kalau GT mungkin pada saat dia boiling di atas gitu ya. Iya. Walaupun enggak boiling kalau namanya GT kalau sudah ukuran cukup di atas 10 di 15 lah, enggak 10 15 kan dia sudah enggak schooling, dia kan sudah agak menyendiri. Menyendiri, Satu ya. 2 ekor mungkin gitu kan biasanya tahu lah Iya kelihatan ya. gitu. Berarti flies-nya besar juga. Flies kita pakai besar. Seukuran apa kira? Berapa senti atau Ya apa? kita sesuaikan dengan ini, dengan hooknya. Kalau untuk GT otomatis kan butuh hook keras. Hook besar, Hook keras, besar. Minim paling enggak ya 5 strip 0 Iya, atau iya. sampai ke 8 gitu ya. Dan nanti itu kan flashnya Flash-nya besar juga ya. lebih besar. Semakin besar ya semakin menarik GT. Tentunya dengan bulu-bulu juga. Khusus ya, maaf ya, kalau untuk GT, kalau tertarik untuk nge-fly GT bagi teman-teman yang suka sudah terjun ke fly fishing, semakin besar flash itu semakin atraktif untuk GT. Semakin besar flies semakin atraktif untuk GT. Iya, dia akan lebih tertarik daripada kita nanti kita kecil. kan. Kecilin. Sik to Om, sampean aja khayal kon niku. Fight GT ku angel lho, Om. Pakai fly. Sik to sampean niku mau gimana handlingnya? Ya, makanya kalau handling itu kan kita harus pegang satu di Gimana? sini dan satu Ya, di sini. Dan untuk Gak sobek tanganmu. kita kan pakai pelindung. Oh, pakai sarung tangan. Ya, kita ya bisa sarung tangan atau pelindung jari. Ah. Kita umumnya atau kasih apa? Jadi plus itu. Ya. Karena terus terang kalau saya lihat dari apa fly line-nya tadi, Iya. itu kan sangat bisa melukai. Oh, sangat bisa melukai. Karena karet dan kulit ini kan gesekan panas bisa Iya. lecet dan bisa ngerobek. Itu ada tekniknya ya, gimana? Ada kira-kira? tekniknya. Kalau kita handling waktu kita hook up ya, Ya. waktu kita hook up, kan habis kita strip ini, thread. Ini. Ya. Nah ini kan tetap harus ada di sini. Ya, oke. Line kan jalan ini sebagai guide ini ya. Ini sebagai narik itu strip. Nah begitu hook up makan cep ini kan ngunci. Jadi yang di dekat rail itu ngunci. Ini ngunci. Ini sebagai semacam dragnya ya. Iya, ini nahan. Supaya dia tidak keluar. Nah begitu dia lari, ini tetap di sini, tapi nggak ngunci. Ya ini kan ngarahkan deh, pelan-pelan. Yang di tangan kiri ini mengarahkan. Mengarahkan. Seret, waras larinya gitu. Iya, iya, iya. Teret, gitu. Kalau kita langsung lepas, blab. Wah, line bisa meletik. Salah apa? Saya Iya, bisa, iya, ya, iya. meletik. Yang di bawah itu kan, yang sisa itu kan Iya, bisa loncat-loncat ya. Loncat-loncat tak karuan gitu. Bisa bulat digat bareng nanti tambah resiko. Resiko rod patah atau apa. Iya. Ya, tetap kita arahkan sampai habis nempel di line. Baru kita fight. Ini mengendur atau itu yang lebih Ini yang agak kendor. Agak kendor. Jadi tetap aja enggak kendor los. Jadi istilah anggang-anggang agak Iya, iya. seret sampai ke ini. Saya dengar Line. cerita ada teman yang mungkin belum tahu cara handlingnya ikan besar sehingga pada saat strike itu
yang di tangan kanan ini lebih kendor, beliaunya ini di tangan kirinya yang apa? Iya, terluka. mungkin ini mungkin ngelos ya. Jadi Gitu dia ya? ini yang lebih Set, set, set dominan gitu di ya. sini. Itu enggak boleh berarti ya? Nggak boleh. Oh, pasti dia luka. Panas pasti. Nah, makanya tadi saya ngomong, kalau handling GT yang segitu besar, tarikannya segitu besar, berarti benar-benar tangan kanan yang dekat rel ini yang Tetap kita ya harus dilindungi. tetap pakai pelindung. Ya. Untuk kita kan target besar, Ya. lari kenceng, tetap pakai pelindung. Jadi bukan Nah, kiri intinya yang gitu. main ya? Bukan ini ngarahkan. Tangan kiri ini ngarahkan lane, Oke. ngarahkan supaya Ngarahkan betul-betul aja. sampai habis. Nah, begitu habis, Sudah otomatis nempel di rel. rel ini kan muter buanter. Ya. Ya, muternya kenceng banget. Cerit. Nah, handle-nya kan kecil. Ya, Nah, kecil. handle-nya kecil. Otomatis kalau biasanya gugup, panik atau apa, ya semua nyari handle. Ya. Nah, ini bahaya. Itu tadi teman saya pas strike itu, ya juga nggak ngerti gimana handlingnya. Jadi begitu tak suruh terus keluarkan sampai nempel rel. Ya. Udah nempel rel, cari ini handlenya Nyari handle-nya. natap. Kan kecil gini, Ya, kan ya, ini ya. muter gini, natap sini sakitnya natap ini, bentur. Bentul di jempolnya Iya, ya. sakit. Apalagi kalau ikat tambah besar, lah, rel besar lagi. Sakit pasti. Jadi itu tekniknya kita rem pakai tangan dulu. Direm di tangan, di Iya, truk pakai seret, tangan ya. Kita rem pakai tangan dulu, seret, baru kita pas handle kita pegang. Oh, Tetap iya, ada iya. rem tangan ini dulu. Jadi handling pada saat ketemu dengan ikan besar juga Ya. harus Ada hati-hati. teknik hati-hati. Ada tekniknya Iya. ya. Belajari di tempat-tempat yang seperti ini ya misalnya. Iya, ya. Jadi ikan kecil kita bisa naikkan, Ikan besar juga. ikan besar cara handlingnya juga beda berkaitan cara dengan spesifikasi road fly fishing yang mungkin ada keterbatasan handle-nya tuh yang kecil. Iya, tuh. kecil handle-nya iya. kan cuma segini. Citra itu. Lucu juga ya. Lucu. Kalau yang real konvensional kan memang bahkan handle-nya digedein. Iya. Iya kan? Untuk lebih ringan. Lebih ringan, Lebih panjang dan lebih ringan. Terus apa knopnya diganti dengan round knob dan Iya, lain gitu kan. lebih ya tergantung orangnya. Iya, Kadang benar ada sih, suka tibar, ada suka Pakai rono. tibar dan lain-lain. Memang itu disesuaikan supaya handle-nya Iya, mudah. lebih. Tapi tidak terjadi di realnya fly fishing. Tidak ada Sehingga macam-macam memang model. sehingga memang kita butuh apa? Perhatian khusus gitu ya. Iya, betul. Asik Jadi juga. fokus itu di ibaratnya ya fly fishing ya, ibarat ya sering saya katakan di teman-teman lain itu fly fishing itu ibaratnya kalau kita ngendarai kendaraan. Itu biasanya kita setir sepeda motor, ini kita setir mobil. Kalau biasa kita pakai motor, Biasanya sekarang kita pakai motor, sekarang kita pakai mobil. lebih kompleks. Lebih kompleks, kita harus butuh haluan, kita harus tidak bisa Iya. sembarangan, kita Butuh haluan, butuh banyak ya. Iya. ya itu lebih kompleks gitu. Butuh space yang cukup, mungkin apa namanya Skillnya lebih. ya, skill Iya. handling gitu kan. Jadi bukan bicara soal high level, low level, terus saya enggak ada high-highan buat saya. Arep tak takokno wis dijawab. Buat saya semua mancing sama. Sama ya? Cuma beda handling gitu. aja. Ada handling. Beda. Seperti yang ada di penampakan, inilah tackle set fly fishing. Iya. Ini larang ya Om? Ya lumayan lah. Lumayan lah. Nah itu saya bilang harga. Ya saya nggak sebutin merek lah. Cuman yang saya tahu reelnya fly fishing ini jauh lebih sederhana. Jauh lebih sederhana. Tidak ada part-part khusus yang jelimet-jelimet seperti ada. reel itu tidak ada ya. Jadi cuman kurang lebih seperti ini. Iya. Dan maaf tak balik. Ini handle-nya ya cuma seupil ini aja ya Om. Iya, cuma segitu aja. Bahannya kurang lebih kalau nggak salah ini aluminium ya? Aluminium. Aluminium. Jadi mungkin dia tahan air, Iya, siap dibawa untuk apa itu? celup air. Ya. Kecelup air,
Apalah istilahnya Jawa ngoyor ya. Iya, Ah, bisa ngoyor. dan lain-lain. Memang Terus desainnya seperti itu. Desainnya untuk air ya. untuk kecemplung ya gitu kan. Kecemplung. Ada yang bisa diceritakan dari tackle fly fishing ini kira-kira? Kalau diceritakan ya seperti tak bahas tadi itu ya ini kan saya kebetulan pakai yang weight 5. Ini weight 5, Ini weight 5 medium berarti ya. medium. Jadi ini karakter rod weight 5 dan 6. Jadi kita bisa pakai line weight 5, kita juga bisa up 1 nomor untuk ke weight 6. Oh gitu. Jadi kapasitas tipnya masih bisa handling untuk berat lebih berat satu nomor. Satu nomor. Ya, kalau kita paksakan pakai W7 terlalu berat. Terlalu berat. Jadi, berarti. Daya Daya lenturnya lenturnya itu terlalu keras kerjanya di rod. di rootnya. Oke. Sip. Lagi-lagi saya ingin mengorek apa ya sebegitu cintanya Anda dengan fly fishing. Apakah sudah antipati dengan teknik lain? Enggak juga. Enggak juga ya? Saya kadang ya masih casting, Masih saya ya? masih jigging, saya masih dasaran. Begitu ya? Iya, di Jadi, laut. Fly fishing itu bukan berarti hike, Bukan. enggak ya? Seperti yang tadi saya katakan, di mancing kan bagi saya pribadi istilah high tidak ada. Enggak ada ya? High level, low level tidak ada. Semua sama. Cuma beda di penanganan, handlingnya. Barat motor dan mobil gitu aja. Kan sama-sama kendaraan. Sementara kita bicara tadi, saya yang masih berpikir bahwa begitu banyak yang harus diperhatikan dari teknik ini gitu kan. Iya, masih banyak. Bagaimana menghandling tackle-nya, bagaimana menyiapkan flies-nya Iya, gitu kan. Terus terang bagi yang baru rasanya kayak apa ya? Banyak yang harus diperhatikan, banyak yang harus dipersiapkan dan lain-lain gitu kan. Iya. Kira-kira apa ya? Seperti memasuki cara mancing baru. Betul. Betul sekali. Nah, untuk membuat teman-teman tertarik ataupun kedepannya kira-kira gimana sih perkembangan fly fishing di Indonesia? Atau nggak usah ngomong di Indonesia deh, kita ngomong Surabaya, Jawa Timur Iya. deh. Teknik ini kira-kira berkembang nggak? Menurut Kalau akhir-akhir ini ya, kalau akhir-akhir ini saya perhatikan ya, kok perkembangannya ini semakin meningkat, semakin banyak Meningkat? peminat. Iya, Ah, semakin banyak peminatnya. kenapa kira-kira? Apakah mereka sudah mulai bosan dengan casting? Oh, kalau kenapa ya, saya juga kurang paham ya. Mungkin mereka tertarik gimana sih fly fishing itu kok kelihatannya enak atau gimana gitu. Artinya ada tren Ada ke sana ya? ada tren ke Ada sana, tren ke sana, ada pindah kecenderungan untuk meningkat peminatnya bertambah. peminat. Ah. Berarti mungkin teman-teman yang belum pernah nyoba fly fishing mulai mencoba fly fishing Ya, ini. monggo. Fly fishing tidak sulit. Sebenarnya tidak sulit ya, Tidak yang sulit, penting iya. keinginan belajar Ya, dan konsisten. dan konsisten. Konsisten. Apa karena dengan trennya yang akan pindah atau trennya dengan teman-teman mau mulai belajar ini karena set tackle-nya murah atau apakah itu menjadi salah satu pilihan? Menurut saya mungkin untuk kendala awal, kenapa kok tidak melirik ke fly fishing, mungkin kendala di spot, lokasi. Oh, spot. Ya, itu kebanyakan yang saya dengar itu seperti itu. Wah, di mana gitu. Dan wah, kedua ribet ya tadi itu ribet. Betulnya tidak. Kalau teman-teman mau belajar, mau betul-betul berminat dan ingin mempelajari, saya rasa tidak susah. Seperti tadi itu saya bilang, berguru dengan YouTube pun
Bisa. Bisa, asal ya itu betul diperhatikan. Salah satu cara mungkin paling tidak kan menghubungi beberapa teman-teman seperti Kalau Om Yusak, ada ya bisa. yang sudah biasa merapat, Boleh. gitu kan, apa namanya, Boleh. membahas, Iya, gitu kan, boleh. dan lain-lain sehingga ilmunya sudah bisa diturunkan dan lain-lain gitu kan. Pemain fly fishing ini sebetulnya di Indonesia ini banyak sekali. Banyak. Banyak ya. Banyak sekali. Mulai dari Sumatera bahkan sampai di Papua ada. Banyak. Untuk skup Surabaya dan sekitarnya saya mungkin bisa sarankan jika teman-teman ingin menimba ilmu dari tata cara mancing fly fishing, mungkin bisa hubungin beliau ini. Iya, bisa boleh. Om, di FB-nya pakai apa namanya Om? Saya pakai YUSH. 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 Iya. Ah, FB saya. harusnya beliau terbuka dengan senang hati gitu ya. Kalau bisa saya jawab, ya saya akan senang berbagi. Gitu ya. Nggak pelit ilmu. Nggak pelit. Apa yang saya bisa ya saya bagi. Dan juga mungkin di FB saya pernah tahu apa supplier flies gitu kan. Ah, Terus ada yang jual juga tackle-nya gitu. Di Surabaya ini ada ya, Om ya? Surabaya Atau lewat online sementara ini? kebanyakan online sih. Kebanyakan Online ya? Online, ya. iya. Oke. Kebanyakan online. Kalau toko pancing rasanya nggak ada. Belum Saya belum sempat lihat sih ada satu toko yang mungkin jual Iya. reel ini itu tapi sepertinya masih belum sebagus ini. Nah. Yang dari bahan di bawah ini. Ada satu toko juga, iya. Iya. Ya, saya ingat ya. Saya ingat. Nggak tahu barangnya masih atau sudah habis ya. Ya, saya lihat itu. Jadi paling tidak misalnya yang sempat Anda lihat itu sudah cukup ya untuk bisa Untuk belajar awal ya? sudah Cukup ya. Gitu, cukup. Jadi teman-teman bisa senggol yang bersangkutan nih di FB-nya YUSH. Iya. Yus gitu. Tapi Yus. aslinya namanya siapa sih, Om? Saya, Ya, nama saya Yusak Martel. Yusak Martel. Ya, oke. Banyak yang tahu nama Martel. Oh, banyak yang tahu nama Martel ya? Iya. Nama minuman itu, setahu saya. Iya, memang. Jadi menurut penuturan beliau bahwa teknik ini trennya akan berkembang. Jadi jangan ragu untuk belajar, jangan ragu untuk menghubungi beliau atau ya sharing-sharing, Sharing-sharing. mungkin bisa. ketemuan di spot yang paling nyaman untuk belajar gitu kan. Bisa. Ada Bisa di cuma sini. pengen tahu aja ya bisa, Ya. ada apa-apa. Sambil ngopi-ngopi juga bisa gitu kan ya. Tentunya sebelum terjun ke spot kan setidaknya ada pembicaraan khusus, artinya itu apa sih alatnya, bagaimana speknya, belinya di mana gitu kan, Iya. settingnya bagaimana, Settingnya bagaimana, dan lain-lain, cara knoting juga. Saya Notingnya pikir bagaimana. itu juga mungkin ada sedikit perubahan kan, Ada. atau Terutama di sedikit-sedikit. leader. Terutama leader di ya? leader. Karena leadernya fly fishing beda dengan leader casting biasa. Ini sepertinya kalau saya lihat kok ada beberapa sambungan maksudnya Ya. apa? Ini tak jelaskan di intinya di leader fly fishing ya. Ya. Untuk kesempatan ini Kalau leader semakin fly ke depan, fishing itu disebut taper leader. taper leader. leader. Jadi artinya kan taper itu kan meruncing. Jadi leader yang meruncing. Jadi Berarti ke dari depan semakin mengecil. Semakin kecil. Nah, Oh, gitu ya. tujuannya ya seperti ibaratnya lengan kita. Lengan kita kan besar, lama-lama tambah kecil. Tujuannya untuk melempar si bulu ini. Lebih gampang, sensitif. lebih sensitif untuk dia keluarnya ini. Istilah bosone meletik ini. Meletik lebih. Iya, Ah. kalau kita pukul rata, umpama 20 lip semua, Mm. dia enggak akan bisa lurus gini. Karena Sulit. kaku. Iya, kesulitan. Loh, bukan soal kakunya, karena apa ya, diameternya sama. Kalau mengecil dia lebih sensitif untuk bisa. Lebih sensitif untuk bisa Hmm. keluar begini. Satu panjang leader bisa beberapa sambungan nih Om ya. Bisa. Ini dari Kalau- berapa sampai berapa ini? Kalau aturannya saya biasa pakai antara ya untuk buat sendiri. Betul beli jadi ada.
Ini jadi taper leader itu ada, tapi ya Oh, sulit. Ada tuh Pak. Ya, saya ukurannya 0x, 1x sampai ke 7x. Jadi semakin kecil, semakin Mengecil. tipis-tipis. Tipetnya, ujungnya ini semakin tipis sekali. Jadi umpama di mono biasa itu ya sekitar 0 4 lip, 4 lip. 4 lip. Berarti atau itu dia lebih kecil modelnya lagi. potongan-potongan ya? Modelnya karena mengecil itu kan berarti kan modelnya potongan-potongan. Langsung jadi dia. Nah, langsung kalau jadi. misalnya leader itu kan beli kan satu gulung misalnya 50 meter gitu. Ya. Kalau untuk leader fly itu biasa dijualnya bukan gulungan gini. Bukan gulungan panjang ya, berarti potongan-potongan Iya, misalnya 2 jadi meteran. satu butuh berapa? Biasanya umum dipakai itu 9 feet. Hmm. Ada 11 feet, ada dan lebih ada yang lebih pendek juga. Nah, itu jadi dari besar sampai kecil itu Mengecil. udah jadi tanpa sambungan. Nah, sambungan ini kan kita buat sendiri. Buat sendiri. Dengan perhitungan tetap ada hitungannya. Jadi 60% ke 40%. 60 ke 40%. Ya, Oke. jadi 40%-nya nanti dibagi dua lagi. 60, 20, 20. 60 20 20. Ya, dari total panjang yang kita inginkan. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita ingin leader 9 feet 270 ya 60%-nya 270, sisanya semakin Mengecil, itu mengecil. 20, 20. Jadi itu tips terbaik untuk supaya flies kita disamber juga ya. Karena Iya, dan semakin actionnya apa flies-nya juga lebih bagus. juga lebih bagus. Iya. Ya kan nggak keberatan di leader. Kalau semakin kecil harusnya juga semakin invisible, semakin tidak terlihat gitu Ya, kan. nah umumnya yang dipakai adalah fluorokarbon. Fluorokarbon. Jadi kan invisible ya. Oke, oke. Masih banyak sebenarnya yang harus diungkap ilmunya orang satu ini. Sepertinya pada kesempatan selanjutnya saya mau korek lagi nih. Dan Boleh. hari ini beliau sudah cukup banyak menumpahkan pengalamannya untuk kita semua. Jangan lupa kalau ingin informasi tentang fly fishing, hubungin Om Yusak atau Om Yus di FB-nya. Om tadi katanya punya ini juga ya, Channel ya. channel ya. Apa Om? Ada sih, saya ada channel Yus 07 channel. Ya. Pantengin Tapi teman-teman tidak Yus 07 ya. Kurang aktif. Ya no problem. Biasanya nanti teman-teman juga bisa melihat untuk lebih mengenal lah. Yus 07. Iya. Yus 07. Kunjungin ya teman-teman ya, jangan lupa. Oke, Mungkin terima kasih banyak. kurang lebih untuk hari ini sementara kita cukupkan sampai di sini dulu. Kami berharap berdua apa yang kita sampaikan atau kita bahas hari ini bisa menjadi landasan, bisa menjadi tolak ukur, bisa menjadi awalan bagi teman-teman yang ingin memulai belajar teknik fly fishing. Jika ada salah kata dari kami berdua, kami mohon maaf. Mohon maaf. Semua semata-mata untuk niat kita membagi, Berbagi ya betul. berbagi Iya. ilmu yang lebih baik. Dan mancing seninya tidak pernah habis. Karena ikannya juga makin pinter ya Om. Ikan itu belajar. Ikan tuh belajar, Ikan itu konsol. belajar. Melihat perilaku kita, dia Iya. juga mungkin menghindarnya juga lebih pintar. Iya. Lebih waspada gitu kan. Betul. Maka ilmu mancing tidak akan pernah habis. Demikian teman-teman, terima kasih yang telah menyaksikan. Untuk tayangan kali ini, silahkan dibagi kepada yang lain. Bagi teman-teman narasumber baru yang ingin diungkap bersama kami, jangan takut, jangan ragu, hubungin saya, Ilzam Ahmad, YouTube channel. Surabaya, Jawa Timur, dan seantero Indonesia, terima kasih. Salam strike, semoga manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak.